Hai guys, kembali lagi bersama kita di Bincang Movie episode keempat. Kali ini kita bersama Rek apa Rek? Lapo loro ta? Rilis. Lu. Kenapa ini? Kepala pusing dah. Bahwa ini butuh ngambil obat ini. Kira. Kalau lihat tablet tambah darah ini, jadi keinget waktu lomba kemarin nih. Kita kan juara 2. Tepuk tangan dulu. Nah, berhubung kali ini ada teman-teman dari PMR, jadi Bincang Movie episode 4 kali ini bersama dengan anak PMR. Boleh perkenalan dulu nggak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Andini. Di sini saya sebagai Ketua Umum PMR Laspraja Satu Gresik dan halo semuanya, perkenalkan aku Bahiratun Najah Nur Rohma, biasanya dipanggil Bahi. Aku sebagai Ketua 2 dari Laspraja PMR Satu Gresik. Hai, disapa dong. Hai Kak Tiara. Hai Tiara. Hai Kak Bayi. Hai. Jadi kali ini kan kita nih di Bincang Movie ya, episode keempat. Nah, kita mau bertanya nih, latar belakang berdirinya PMR itu gimana sih? Nah, jadi PMR Laspraja Satu Gresik ini berdiri pada tahun 1985. Sudah sangat lama banget kan? Ya. Nah, pembina pertama kami itu Bapak Muhammad Syafi'i. Nah, kemudian pada saat itu beliau juga menjabat sebagai Kepala Markas Besar PMI Kabupaten Gresik. Lalu perkembangannya sampai saat ini itu gimana? Kalau diceritain nggak cukup, lanjut part 2 ini Mbak. Kalau singkat aja. Ya, sehabis Bapak Muhammad Syafi'i itu dilanjutkan dengan Bapak Muhammad Musyafi. Nah, setelah Bapak Muhammad Musyafi itu akhirnya diangkat menjadi pengawas apa ya Mbak? Pengawas madrasah di Probolinggo. Itu akhirnya setelah itu PMR itu sempat dikabarkan vakum karena tidak ada pembina. Lalu di tahun 2000-an PMR itu didirikan kembali, tapi dalam keadaan rumah yang kayak runtuh karena tidak ada pembinanya. Nah, di tahun 2000-an itu juga PMR ini digabungkan dengan Ekstra Pramuka. Jadi dua, ada PMR sama Pramuka tapi dalam satu lingkup yang saat itu juga dipegang oleh Kak Sugeng. Tapi karena minimnya pengetahuan Kak Sugeng ini tentang PMR, ya PMR ini nggak tahu kita mau kemana, nggak tahu arah jalannya kemana, PMR ini mau dibawa kemana gitu. Dan akhirnya pada tahun 2006 atau 2007 itu PMR mempunyai pembina bernama almarhum Kak Maftuhi. Nah, pada saat itu PMR ini kembali bangkit lagi setelah beberapa tahun nggak keurus itu kan. Nah, pada masa itu PMR di seluruh Kabupaten Gresik atau Lamongan itu banyak memiliki nama-nama, sedangkan PMR kita ini belum mempunyai nama. Akhirnya si Kak Maftuhin ini menyuruh alumni-alumni kita kan yang terdahulu untuk beristiqomah lah. Kayak apa nih? beristikharah. Ya. Apa sih nama yang baik untuk PMR kita? Iya. Nah, karena ingin beda dari PMR sekarang lain, akhirnya kita tidak mau menggunakan huruf P di Depannya. di awal kalimat. Karena pada saat itu dari sekolah-sekolah yang lain memiliki nama-nama PMR yang kebanyakan dari mereka itu diawali dengan huruf P seperti Paramaba. Ada Terus apa lagi? apa ya? Pokoknya banyak lah. Hampir semua itu diawali dengan huruf P. Jadi pada saat itu kita yang pertama kali PMR kita yang pertama kali membuat nama yang diawali dengan huruf selain P, yaitu Laspraja.
Nah, Laspraja sendiri itu singkatan dari Laskar Palang Merah Remaja. Nah, berbicara mengenai nama kita itu sempat dipakai oleh sekolah lain, sekolah tetangga, yaitu pada saat itu sempat sebut merek ya Pak. Sensor. Ya ngomong sekolah ya kan, pokoknya itulah inisial A. Ya, Inisial MAN. nah, karena ada asal klaim dari sekolah lain itu, para alumni kita itu nggak terima dong, kan kita yang awalan. Nah, Iya. akhirnya itu disuruh ayo ketemuan. Tapi pertama itu kita diskusi lewat Facebook, saling messenger dulu kan, zaman dulu. Terus akhirnya kita ketemuan dan tempat lokasi ditentunya di mana? Di sini. Tahu nggak siapa yang menang? Ya sekolah kita lah kan. Ini tuh wilayah kita, terus ada orang yang klaim nama Laspraja kita seenaknya, tapi dia yang kesini ya jelas kalah, dan akhirnya Laspraja itu jadi milik kita. Tapi bukan menang gara-gara kita rapatnya di kandang sendiri, bukan, tapi karena memang kita lebih dulu memakai nama itu. Ya. Ngomong ekstra PMR itu ekstra yang bagaimana? Ekstra yang bagaimana? Di PMR kita ada 7 prinsip, salah satunya itu prinsip kemanusiaan. Nah, di ekstra PMR itu kita diajarkan mengenai bagaimana kita mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, seperti salah satu contohnya yaitu bagaimana cara kita untuk melakukan pertolongan pertama kepada orang korban-korban, seperti korban apa saja, seperti korban kecelakaan, korban kasus yang seperti trauma juga kita bisa tangani seperti itu. Itu sudah ada cara-caranya sendiri di ekstra kami. Iya, tapi tidak hanya belajar tentang pertolongan pertama saja ya. Karena di ekstra kami ini ada donor darah, seperti yang kemarin baru saja kita laksanakan di tanggal 29 Mei. Iya. Dan ngomong-ngomong tentang donor darah, itu kemarin kan sempat dilaksanakan kan? Itu berapa banyak orang yang berpartisipasi? Sebenarnya dari masyarakat umum itu banyak, cuma pada saat donor darah itu kan sebelum si pendonor itu melakukan donor darah, dicek dulu kesehatannya. Nah, kemarin itu banyak dari masyarakat umum yang ke sini melakukan donor darah, tapi mereka tidak memenuhi syarat, seperti mungkin HB-nya yang kurang atau darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu juga tidak boleh karena akan memengaruhi proses pengambilan darah tersebut. Jadi kemarin lumayan banyak, cuma banyak juga dari masyarakat itu yang tidak memenuhi syarat. Jadi seharusnya kita yang mentarget sekitar 50 kantong darah, pada saat itu masih belum sampai 50 kantong darah, dan itu sebenarnya wajar karena di tingkat perkuliahan seperti KSR, ketika melakukan donor darah juga sangat sulit untuk mencapai target 50 kantong tersebut. Seperti itu. Terus itu mau dikirim kemana kantong? Nah, kantong darah tersebut disimpan di bank darah. Bank darah nanti akan dikirim pada orang yang membutuhkan darah, yang membutuhkan transfusi darah, seperti itu. Seperti orang kecelakaan atau orang yang melakukan operasi dan lain sebagainya. Ya kan Mbak Bayi ini lebih paham tentang donor darah. Kan kemarin juga aku lihat-lihat di Instagram kalian itu kalian habis dari PMI ya kan? Iya, Pernah betul. ke PMI, kira-kira kegiatan di PMI itu apa aja gitu? Kegiatan di PMI sebenarnya lebih ke sosialisasi. Jadi seperti kita itu dibina lebih dalam, dikenalkan lebih dalam seperti apa PMI, seperti tugas-tugas apa saja sih di PMI itu, dan fungsi dari PMI itu sendiri kita diajarkan lebih dalam
staf di PMI tersebut secara langsung. Ya, soalnya PMR ini kan bahasanya itu kayak anak remajanya PMI Ya, gitu. seperti ya anaknya lah dari Anak muda, PMI. generasi mudanya. Ya, jadi PMR itu langsung dibina sama PMI. PMI pusat dari PMI cabang dari Kabupaten Gresik sesuai dengan daerahnya masing-masing seperti itu. Asik juga ya, ternyata ikut masuk ekstra PMR. Terus apa aja prestasi yang udah didapatkan 2 tahun terakhir ini? Nah, untuk 2 tahun terakhir ini kan kita mengalami masa pandemi. Nah, itu sempat agak Apa ya? kurang aktif lah. Ikut lomba secara online, dan lomba secara online itu kan rasanya itu beda dengan lomba-lomba yang langsung di lapangan kan. Nah, untuk bicara mengenai prestasi PMR, kita sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Laskar Zaman 1 Gresik itu sudah memiliki puluhan bahkan ratusan lebih prestasi dari mulai tahun 1990-an, dari mulai berdiri sampai tahun 2018 kita juga menjadi juara bertahan dari Jumbara Kabupaten Keren. Dan juga pada tahun berapa ya, kalau nggak salah itu tahun 2016 kita juga mengikuti perlombaan di Universitas Brawijaya Malang. Nah, itu universitasnya sudah skala nasional, jadi kita mendapatkan juara umum pada saat itu, dan juga ada beberapa prestasi-prestasi nasional yang lain. Seperti Ya, itu. tidak hanya itu, PMR kita juga pernah mengadakan lomba. Ya, Untuk lomba PMR. skala nasional yang kita namakan sebagai Cakrawala. Itu lombanya apa aja? Lomba seperti lomba-lomba PMR pada umumnya, yaitu mencangkup pertolongan pertama, terus Donor darah, ya donor ada darah, kesiapsiagaan bencana, ada sanitasi kesehatan juga. ya betul. Dan itu mengadakan satu lomba yang berbasis nasional sangat-sangat tidak mudah pada saat itu. Dari cerita yang kami dengar dari pembina kami, sangat-sangat membutuhkan effort yang lebih. Jadi kami harus mencari sponsor dari beberapa perusahaan di Kabupaten Gresik. Jadi itu sangat-sangat membutuhkan mental yang kuat. Betul. Seperti itu. Nah, kan ini kan Kak Tiara kan sebagai ketua umum dari PMR itu apa aja sih kesulitannya? Kesulitannya yang pasti menjadi seorang ketua itu memiliki kesulitan, bukan hanya ketua PMR tapi ketua ekstra-ekstra yang lainnya juga pasti memiliki kesulitan. Mungkin dari ketua-ketua ekstra yang lain dan saya pribadi merasakan hal yang sama, yaitu mengatur anggota, mengalami kesulitan dalam mengatur anggota, karena kan mengatur orang yang banyak itu bukanlah hal yang mudah seperti itu. Terus yang pertama itu mengatur anggota, dan juga yang kedua itu komunikasi. Bagaimana kita mempertahankan komunikasi antar anggota itu agar tetap berjalan dengan baik, tetap selalu berkomunikasi, karena kalau misal kita nggak komunikasi nanti akan terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman ketika kita ingin melakukan satu proyek dan pada akhirnya proyek tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Kalau dari Kak Bahi sendiri gimana? Aku ya itu komunikasi, kadang kan aku sama Tiara kadang nggak sefrekuensi. Nah itu frekuensi itu menyatukan dua perbedaan itu sulit banget. Apalagi di PMR kan ada 3 ketua, ketua umum, ketua 1 dan ketua 2. Nah, bagaimana caranya 3 ketua ini bisa saling menyatukan walaupun berbeda pendapat ya, tapi bagaimana caranya kita bisa menyerasikan tujuan kita gitu loh. Ya, apalagi kita kan masih remaja ya. Kadang kalau enggak ini maunya ini maunya ini, kayak apa sih? Ini aku kayak bareng-bareng kayak gitu kan. Pasti Mas. Masih labil. Iya, masih labil. Kayak mau menang dewe gitu lah bahasanya. Oh iya. Ya itu kan katanya Kak Bayu juga mondok ya.
Oh iya. Iya. Kesibukan Kak Bayu di pondok pesantren itu apa aja gitu? Banyak banget dari apa nih? Dari bangun tidur ya. Salat bangun tidur, nggak usah tahajud. Kalau mau tahajud ya sendiri. Salat subuh. Jadi salat subuh itu setoran kan. Terus habis itu mandi, sekolah sampai sore. Habis pulang sekolah langsung mandi lagi, ngaji lagi. Terus habis ngaji itu kan sampai sore, sampai mau maghrib. Terus itu langsung persiapan jamaah maghrib. Setelah jamaah maghrib itu ngaji lagi. Terus jamaah isya itu dunia. Setelah dunia itu baru bisa ya mau belajar gitu. Terus kayak nggak tabrakan gitu sama ekstra? Iya, banyak tabrakannya sih, banyak izinnya. Tapi bisa? Bisa, aman lah. Terus kalau dari Kak Tiara sendiri kan saya pernah dengar pernah juara 1 lomba kitchen. Nah itu jadi apa? Waktu itu kan setiap tahun dari Forum Anak Gresik kan mengadakan lomba itu kitchen. Nah, kitchen itu kan dimana lomba itu kan seperti lomba film pendek dan temanya dari mereka. Nah itu sebenarnya pada tahun berapa ya? Waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah, waktu awal-awal COVID. Jadi itu kan kita kan daring ya, dari rumah daring, terus kita daripada gabut dari rumah, jadi aku teman-teman sama satu guruku kita berinisiatif untuk mengikuti lomba kitchen tersebut, dan itu pertama kalinya kita membuat film. Terus alhamdulillah pada saat itu bisa mendapatkan juara 1. Nah, terus untuk tahun berikutnya mulai lulus dari SMP masuk ke SMA. Waktu itu sebenarnya waktu awal juara itu kan kita masih dibimbing sama guru kita ya, guru saya sendiri. Terus waktu yang kedua itu benar-benar kita itu dilepas, jadi kayak gimana caranya aku itu bisa mengatur semua kayak dari mulai naskah, sutradara dan editing itu semua jadi satu, aku yang lakuin. Nah teman-teman itu bisa bantu kayak buat naskah dan aktornya dari teman-teman. Nah pada saat itu alhamdulillah lagi dapat juara kedua. Dan ya sebenarnya basic saya itu lebih ke perfilman, editing, buat video, konten itu sangat-sangat seneng sekali. Nah kalau teman-teman lihat di Instagram saya itu banyak juga foto-foto. Jadi saya selain suka dalam videografi, tapi saya juga suka fotografi ya seperti genrenya human interest. Jadi lebih ke suka foto-foto manusia-manusia yang kayak candid gitu. Seperti itu. Kenapa nggak gabung movie Mas Gres aja? Videografi juga. Sebenarnya promosi. Ini disuruh ketuanya. Jadi sebenarnya awal masuk kelas 11 itu sebenarnya ya tertarik 19. Jadi sebenarnya kan waktu kenaikan kelas 11 itu saya udah gabung ke movie. Nah, karena hobi kan, karena suka. Terus ternyata waktu itu bebarengan dari ekstra PMR itu dari pengurus yang lama dia mencari kandidat ketua. Jadi yang kepilih jadi kandidat ketua waktu itu ada 5 anak dan salah satunya ya saya. Terus pada akhirnya ya saya yang kepilih, ya mungkin sudah jalannya Tuhan kayak gitu. Terus setelah kepilih mau nggak mau saya harus mementingkan kepentingan bersama. Jadi walaupun hobi saya, passion saya di movie atau perfilman, tapi saya harus fokus gimana pun juga karena saya sudah memiliki tanggung jawab sebagai ketua. Jadi harus melepas semua ekstra selain PMR.
seperti itu. Ya, kayaknya ini PMR nggak salah pilih ketua ya. Udah berbakat, terus punya tanggung jawab juga. 7.019. Waktu diklat itu kan biasanya saya lihat di Instagramnya Las Praja itu ada kayak lilin dibentuk lambang. Itu maknanya gimana? Maknanya sebenarnya ya buat seru-seruan aja sih sebenarnya, buat seru-seruan. Terus itu kan lilin, kalau misal di Pramuka kan ada yang namanya api unggun, malam api unggun. Nah kalau di PMR kan kita nggak pakai api kayu bakar, kita pakainya lilin. Terus lilin itu dibentuk jadi logo PMI gitulah. Ya biar menambah apa ya, menambah ya romantis. Berarti itu emang tradisi dari dulu Iya, betul banget. Dari alumni-alumni. Di situ kan katanya itu PMR itu ada pradiklat sama diklat. Itu Ya. apa bedanya? Jadi pradiklat itu adalah salah satu syarat untuk mengikuti diklat sendiri. Jadi pradiklat itu biasanya kayak kita mendatangi pasar, terus membantu para pedagang di pasar tersebut untuk ya seperti kayak jualan dan lain sebagainya. Nah di situ juga kita bisa melatih mental kita dari mental anak-anak PMR. Nah untuk itu kita langsung dari pradiklat tersebut kita bisa langsung lanjut ke diklat. Nah di diklat inilah yang benar-benar menguras tenaga, mental, pikiran, semuanya sudah terkuras di diklat ini. Campur jadi satu. Kalau nggak kuat ya. Iya. Hampir semua siswa di MAN 1 Gresik kayaknya sudah pernah mengalami rasanya ini, diklat. Iya, bahannya dari ekstra PMR saja. Iya. Kalau diklat itu. Hampir semua ekstra. Ini movie nggak ada diklat ah. Coming soon. Coming soon. Ya. Nah, biasanya di PMR itu kan identik kalau di luar-luar sekolah kan identik dengan teh anget ya. Biasanya kalau ada anak pingsan itu tuh disuruh dikasih teh anget. Nah, itu kenapa? Nah, teh anget kalau misal kita berbicara masalah psikologi, seseorang yang mengalami shock itu kan butuh penenang. Nah kalau di PMR kita diajarkan kalau misalnya ada orang yang shock, kita usahakan untuk Kalau shock itu nggak boleh dikasih makanan apa. maksudnya untuk menenangkan. Kalau pingsan kan nggak langsung nggak langsung dibangunin. Maksudnya kalau setelah bangun baru dikasih teh hangat. Untuk tujuannya lebih untuk menenangkan, memberikan kehangatan. Nah kalau misal dikasih es ya beda lagi ceritanya. Apalagi itu, apalagi yang es krim itu. Boleh ya. Ya gak apa-apa sih, enak. Terus apa lagi ya? Apa Rek? Apa bedanya ketua umum sama ketua 1 sama ketua 2? Nah itu. Apa bedanya dari ketua umum sama ketua 2? Sebenarnya hampir nggak ada bedanya, cuma bedanya lebih ke tugasnya. Jadi kita lebih ke pembagian tugas aja sebenarnya. Jadi kayak ketua umum ada tugas sendiri, ketua 1 tugasnya beda lagi, terus ketua 2 juga tugasnya beda-beda lagi. Ini belajar dari so asik. Adain. Saya pernah lihat TikToknya Mbak Tiara itu ada keseharian. Itu kenapa kok hobi banget? Sebenarnya kan emang dari basicnya kan hobinya kan bikin konten, editing, buat video kayak gitu kan. Waktu bulan puasa kemarin kan kayak gabut gitu mau ngapain gitu kan. Terus kayak melihat-lihat orang jualan di pinggir jalan tuh wah kayaknya cocok kalau misal dikontenin. Terus ya udahlah pada akhirnya langsung buat konten sendiri kayak gitu. Ya dari hasil gabut aja sih sebenarnya. Gabut. Ya gabut.
Boleh disebutin nggak videonya? Oh, boleh. Silakan. Halo Rek, kali ini aku mau berburu takjil. Sekalian kita mau ngabuburit dan mari kita lihat jajanan-jajanan apa aja yang ada di Desa Bunga. Ini aku lagi OTW di Desa Bunga dan ini tuh super duper rame banget guys. Jadi aku mau beli Salome di Abang Salome dan ini tuh Salomenya enak banget. Aku cuma beli 5.000. Next, kita mau beli yang manis-manis, tapi sebelumnya aku mau lewat pinggir Bengawan Solo dulu guys, sekalian mau nikmatin suasana di sore hari. Dan gak sengaja aku tengok-tengok di pinggir jalan, ternyata ada es coklat pejuang. Ini tuh es yang lagi viral itu dan seger banget guys. Dan es ini tuh bisa kita makan sambil makan roti. Di sini aku beli 2 sama punya adikku dan langsung aku bawa pulang ke rumah. Aku langsung cobain dan ini tuh rasanya seger banget. Kayak ada pahit-pahitnya, cuma rasanya tuh juga ada manis-manisnya. Nah, setiap pembelian pasti dikasih sama abangnya itu roti guys. Ini coba aku buka rotinya, agak sulit ya membukanya, penuh dengan emosi dan juga kita juga bisa mencelupkannya langsung. Ini aku langsung coba gigit dan ternyata tuh lumer di mulut. Rasanya tuh seperti nyes gitu kalau kata Pak Mohari itu ya guys ya. Itu rasanya seperti roti-roti basah gitu ya guys. Langsung aja cobain es coklat pejuang dan jangan lupa mampir ke pasar Ramadan di Desa Bunga. Ternyata hobi banget ke vlog ya. Itu ngerekam sendiri atau gimana? Ngerekam sendiri. Ngerekam sendiri nggak takut jatuh kan? Enggak. Aman. OTW jadi tiktoker. Guys, jangan lupa follow TikToknya Mbak Tiara ya. Apa namanya? Apa ya namanya? Lupa. Nanti ada di Mutiara bawah. Andini Femila. Oke. Tiara Andini 19. Ya, nggak mau buka itu dah channel YouTube. Rencananya sih kayak gitu. Nanti jangan lupa di Like, subscribe. Oke, makasih semuanya. Nanti kan coming soon Mbak Tiara jadi YouTuber terkenal. Amin. Amin. Ayo mungkin dari kru ada yang mau bertanya dah. Boleh ini boleh bertanya. Gak ada. Ada. Nah, kalau biasanya kan ada jadwal ekstrakurikuler ya. Itu hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Hari Kalau Senin. sekarang hari Senin. Kalau kemarin sebelum puasa itu hari Selasa. Karena ada perubahan jadwal kan, jadi kita juga menyesuaikan. Itu tempatnya di mana? Biasanya di aula. Kalau misal kita butuh praktek, kita ke lapangan. Jadi intinya kita semua ekstra itu butuh Wah, sensor. Iya, pada lapangan. Gede lapangan. ruangan itu kurang Pak. Sensor ya. Iya. Oke. Udah lama ya ini ngobrolnya. Jadi sekarang kita waktunya sesi game. Serius? Juknis. Oke. Sumpah ya. Jadi ini tak bacain juknisnya dulu ya. Kru menyediakan bahan dan alat-alat untuk permainan. Yang kedua, pemain memasukkan tangan ke dalam lubang kardus, kanan kiri satu orang sama dengan satu tangan. Ketiga, setelah meraba, pemain menyimpan jawaban terlebih dahulu. Keempat,
Kemudian kru mengganti benda tebakan. 5. Pemain menebak kembali jawaban menggunakan indera peraba dan menyimpan kembali jawaban. Menebaknya itu dilakukan sebanyak 3 kali. Keenam, setelah itu pemain menyebutkan benda yang sudah diraba tadi secara urut dari awal hingga benda terakhir. Yang ketujuh, bila jawaban pemain tidak sesuai maka akan mendapatkan hukuman. Subhanallah, ada teman bareng. Ada. Ibu layar. Layar. Ayo. Tidak boleh mengintip ya. Ini bisa dimulai siapa dulu? Aku. Switch. Switch lah. Oh, kanan kiri dua-duanya. Oke. Kak Kadem malah. Gak boleh ngintip. Iki kene nebak ngono kan? Iya. Gak teka. Jawabannya disimpan dulu. Oh. Oke. Mangan iku. Apa ya iki ya? Jangan dijawab dulu, disimpan. Sik. Kayak tahu loro. Apa ya? Sarang. Apa ya sih? Benda apa sih iki? Udah dah. Udah. Cukup. Sekarang diganti. Kira-kira apa ya? Tutup yang kan. Simpan dulu jawabannya. Disimpan. Sekarang lanjut benda kedua. Dilarang melihat. Munduran. Ayo. Iki opo jir? Bahaya. Tolong salahkan jangan kreatif. Enggak. Ya. Kamu Salahkan tim kreatif. kok dagingnya ayam? Oh iya. Iya. Dulu coba aja. Udah. Iya. Ganti. Duduk. Disimpan dulu. Apa salah lo? Sekarang ada benda yang ketiga. Diam. Wah, tambah ekstrem kayaknya. Tidak boleh melihat. Ayo. 1, Devi tater. 2, 3. Udah 3 tadi bendanya. Benda pertama apa? Tutup mik. Mik sing berbulu. Bener tak? Ya, benar. Gak enak adik. Terus benda yang kedua apa? Ayam. Gak ono ayam. Bener nggak? Iku anu nih motor iku lho. Lapnya motor. Heeh. Lapnya motor bener apa salah? Iya kan Ibu. Ayam. Seru banget ya sih. Ayam. Oke, jadi yang pertama itu ada ini. Betul.
Yang kedua ada daging ayam. ayam. Ya udah ayam temenan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ulet. Kak. Kok coba. Iya. Ih, sumpah ya Allah. Kak ini jawab berarti ada jawab ulet. Ini kacang hijau. Ayo apa jawabannya? Aku jain ada Dari masing-masing ulet. Jadi siapa yang pelihara ulet? Kan Dani dicekel gak kena. Bye. Itu terus. Man, ya Man. Iku idene sapa ya Allah? Tim kreatif ya. Salahkan kita. Oke, Ini sama-sama salah satunya. Satu. loh, salah satu. Salah satu. Mbak Tiara salah satu. Aku salah satu ya. Salah satu. Oke. Ya Allah, astagfirullah gak nyangka. Alhamdulillah. Apa ini? Bacain. Makan tahu bulat satu biji. Ya Allah, enak. Kalau Bos. Ayo petir. minum yang sudah disiapkan 1 gelas. Oke. Mau makan ini tak? Maksudnya apa? Bulan aja enak. Makan sama minumnya nggak boleh ada ekspresi ya. Astagfirullah. Tahu bulatmu isinya ulet. Kalau ini buat tim kreatif aja, setuju tak? Iya. Satu. Lah aku satu kan. Ayo, nggak boleh berekspresi. Kawan. Harus habis. Iya, boleh. Pakai lo nggak boleh tutupin. Iya di kamera. ASMR. Gak enak. ASMR. Ini boleh minum tak? Iya boleh. Mau nambah. Habisin. Kurang dikit. Satu. Iki lek PMR pingsan sapa senulungi. Tim kreatif. Mau nambah? Ini boleh beli. Gimana rasanya kalau Gimana? Mau nambah? Oh nambah katanya. rotinya enak lagi. Tidak bisa berkata-kata rasanya. Wah. Di sini apa? Apa mau makan ini? Apa? Iki ibu isine kakek uya kayak. Iya. Tapi kan isinya bumbu rujak iki mate aku seneng. Aku ngerti di sini apa? Petes uya. Yo. Kecap. Kayak Milo ya. Iya. Lagi loh. Bleh. Sehat. Kayak kira jamu kok, Mam. Ini kan masih sisa, mungkin ada yang mau minum. Sing gawe. Hostnya. Terus ini buat apa? Iya hostnya. Cobain. Wah, ini namanya pembunuhan. Silahkan. Pembunuhan berencana. Boleh enak ekspresi. Enak temen. Sudah kelar. Oke.
Gila. Gak usah habis ya. Biasa wae. Susu Coklat. Coklat beneran. Kecap loh itu. Nggak coklat-coklat di WC. Aneh. Iki jangan-jangan ki yo iki ono. Ada nih ulet temen kan? Iya, Ya tak cekel-cekel gitu gak kena. jempolnya kayak semuanya ngono. Ya Allah, malah menikmati ya Allah ya Rabbi. Wes warna wujud ya. Gimana perasaannya setelah main game? Tidak bisa berkata-kata. Bisa berwork-work. Oh lagi dah. Enggak. Ini taruh mana ini? Ayo bisa kembali dulu. Ya rasanya. Ini boleh dimakan. Silakan dimakan. Sopan boleh. Daripada makan yang tadi, mending makan yang ini. Makan silahkan makan. Enggak kok, aman kok. Enggak. Udah minum aja. Minum lagi ya. Ternyata udah lama juga ya kita ngobrol. Terus kesimpulan dari bincang-bincang kali ini itu apa? Kesimpulannya apa ya? Keasinan kayaknya. Masih lelah. Tidak bisa berkata-kata. Kesannya Saya selama berada di sini. kesannya sungguh luar biasa karena baru kali ini saya pegang ulet secara langsung. Nagih ya? Wah, Mau lagi. rasanya kayak geli-geli kayak gimana gitu. Pesannya apa, Mbak? Saja ayo join Las Praja. Oh iya, join Mas Praja kan habis ini mau demo ekstra tuh. Demo ekstra Mas sama. Nah besok dari kami sebenarnya udah mempersiapkan surprise lah, adalah buat besok demo ekstra. Jadi tungguin terus di Instagram kami. Jangan lupa follow Instagramnya. Las Praja Man 1 Gresik. Ini kru udah follow semua lah. Ya nanti di follow back. Kok seleb. Udah ya? Apa ini, Rek? Kesimpulan. Atau ada pesan buat anak movie untuk podcast selanjutnya? Oh, untuk podcast selanjutnya. Mungkin kedepannya bisa mengundang dari pembicara dari luar yang lebih berbobot isi perbincangannya. Insya Allah. Atau bisa jadi dari alumni dari Man 1 Gresik yang udah berhasil gitu. Kayaknya topiknya lebih seru. Oke, makasih pesannya. Terus jangan lupa juga nanti join movie Masa Gres ya. Sekalian promosi. Kan habis ini mau ada PWDP. Bisa join PMR atau join movie atau join dua-duanya juga boleh. Join Sumpah Ekstra juga boleh. Nanti ketemu saya. Ketemu aku. Ketemu kita semua. Aman. Kalian
sebenarnya kita ini diledek dari. Oke, jadi waktunya udah habis. Terima kasih buat kakak-kakak PMR atas Terima waktunya. kasih, sama-sama. Oke, jadi sekian podcast Bincang Movie episode keempat. Bincang Movie, mari berbincang bersama Anak Movie. Jangan lupa subscribe. Nek di pencong kabeh ngono ya, Pan. Ya, Pan ya. Kayak gak nek koco nek karo nek kamera beda.